Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya mau menyampaikan terkait dengan hasil rapat Komisi 10 DPR RI terkait dengan pengaduan khususnya untuk kesejahteraan guru-guru di sekolah swasta gitu ya. Nah, tentu ini menarik bagi teman-teman guru. Jadi kalau tidak mau melihat videonya secara full, ya kurang lebih berapa hampir 3 jam lah gitu. Ini saya mencoba untuk memahami, kemudian membuat ringkasan terkait dengan apa yang sebenarnya dikeluhkan khususnya untuk guru-guru di swasta ya, baik yang sudah menerima tunjangan maupun yang belum menerima tunjangan profesi guru. Nah, jadi yang pertama dulu kehadiran organisasi guru itu ada Ikatan Guru Sertifikasi Swasta, PLPG Indonesia termasuk ketua umumnya. Kemudian ada perwakilan dari berbagai daerah seperti misalnya Sumatera, Aceh, Sulawesi Selatan itu juga turut menyampaikan aspirasinya di dalam rapat tersebut. Nah, apa yang sebenarnya yang diharapkan? Jadi ada tuntutan kesejahteraan guru ya, khususnya untuk di guru-guru swasta. Nah, jadi sebenarnya terlepas dari guru swasta ataupun tidak, guru di Indonesia di seluruh Indonesia itu menagih janji kampanye presiden waktu itu ya terkait dengan tambahan gaji sekitar 10 juta per bulan selama 13 bulan termasuk di dalamnya adalah THR. Nah, kemudian ada permintaan agar skema ini berlaku bagi guru di bawah Kemendikbud dan Kemenak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah permintaan pengangkatan ASN atau P3K. Nah, terutama guru-guru swasta yang berusia senior ya, 50 tahun ke atas mungkin dengan sertifikasi dan impasing itu diminta untuk langsung diangkat secara otomatis sebagai guru ASN atau P3K, ASN P3K maksudnya, tanpa harus melalui tes gitu ya, karena mereka sudah dianggap mumpuni dan memiliki pengalaman yang cukup gitu ya dibandingkan dengan guru-guru yang baru gitu ya. Nah, peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dinilai masih menciptakan ketimpangan dalam impasing gaji guru. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ketimpangan gaji dan pensiunan guru. Nah, jadi keluhan guru ini terkait dengan gaji sebelum pensiun mencapai 5 juta gitu. Namun setelah pensiun itu hanya mendapatkan 3,7 juta gitu. Nah, ini mungkin bagi teman-teman guru yang sudah pensiun mungkin bisa mengamati ya informasi terkait tersebut. Jadi mungkin ya ada beberapa guru yang merasa bahwa yang dulunya sebelum pensiun mendapatkan 5 juta, kemudian pas pensiun itu hanya cuma mendapatkan 3,7 juta. Nah, guru swasta itu lebih berdampak terkena dampak ya karena minimnya tunjangan dari yayasan. Nah, kemudian itu masalah validasi dan tunjangan guru P3K. Nah, permasalahan yang lain dalam validasi SK jabatan guru di sistem informasi GTK. Nah, banyak guru yang belum menerima tunjangan profesi meskipun SKTP mereka sudah terbit. Nah, kasus dugaan kecurangan dalam seleksi P3K, misalnya ada dugaan praktik suap dalam seleksi P3K di beberapa daerah, di mana pesertanya itu harus membayar sejumlah uang untuk meloloskan seleksi gitu ya. Nah, ternyata ini juga masih berlangsung ini. Saya kira di tahun 2025 itu sudah tidak ada praktek-praktek yang semacam ini. Itu nah ternyata masih ada praktek-praktek yang terkait dengan untuk meloloskan seseorang itu dalam mengikuti tes ASN baik itu P3K maupun mungkin PNS gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah perlakuan diskriminatif terhadap guru swasta. Nah, ini yang banyak dikeluhkan yang disampaikan di dalam rapat dengan Komisi 10 tersebut. Di mana isinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, guru swasta dengan pengalaman katakanlah lebih dari 20 tahun itu hanya diakui masa kerjanya 4 tahun dalam sistem rekrutmen ASN P3K. Ini juga agak konyol. Kenapa beliau yang sudah atau teman-teman guru swasta yang sudah memiliki pengalaman 20 tahun kemudian hanya diakui masa kerjanya 4 tahun. Ini logikanya di mana gitu ya? Nah, guru sertifikasi senior swasta sering tertunda dalam mendapatkan SK P3K karena tidak ada penempatan di sekolah negeri gitu. Nah, jadi saya kira pemerintah itu harus berpikir bahwa semestinya guru-guru PNS, ASN, PNS ya dan juga P3K itu untuk mengurangi beban yayasan
maka semestinya harus ditempatkan di sekolah-sekolah swasta gitu. Nah, kemudian ada kritik terhadap seleksi guru P3K. Nah, di mana proses seleksi sistem CAT ya, computer assisted test itu dianggap tidak relevan dengan kompetensi mengajar gitu ya. Itu jelas masuk akal ya. Di mana guru senior dengan sertifikasi tidak mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN gitu. Jadi apa sebenarnya tupoksi atau fungsi utama dari computer assisted test ini ya, assistant test ini, di mana tidak relevan dengan pembelajaran di dalam proses belajar mengajar di sekolah seperti itu. Nah, kemudian ini adalah anggaran pendidikan dan komitmen pemerintah. Nah, 20% anggaran pendidikan dari APBN dan tahun 2025 itu sekitar 724,2 triliun. Sebagian besar dialokasikan untuk transfer ke daerah, bukan langsung ke kesejahteraan guru gitu. Ini yang menjadi pertanyaan besar juga. Jadi hal ini bukan hanya dialami oleh guru-guru swasta, tetapi juga guru-guru PNS gitu ya. Harapannya bahwa terutama tunjangan sertifikasi guru yang bisa meningkatkan kesejahteraan guru itu bisa langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing, bukan melewati rekening masing-masing daerah dulu. Karena kalau ke rekening masing-masing daerah itu juga mengendap gitu, beberapa hari, mungkin beberapa minggu, atau mungkin bulanan gitu ya. Nah, pemerintah ini diharapkan lebih serius dalam mengalokasikan anggaran bagi guru swasta dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman guru. Nah, kemudian di rapat tersebut juga menyampaikan harapan terhadap Komisi 10 DPR RI. Ya, karena ini khusus yang menaungi pendidikan ya, bagian pendidikan. Jadi, Komisi 10 DPR RI itu mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi ya dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada tenaga pendidik. Kemudian ditekankan bahwa pemerintah itu harus menjalankan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan guru berharap pada langkah konkret dari DPR RI itu dalam memperjuangkan kesejahteraan guru, khususnya dalam mempercepat pengangkatan ASN P3K dan pencairan tunjangan guru gitu. Nah, jadi kalau secara garis besar, apa yang saya lihat dari rapat dengan anggota Komisi 10 DPR RI ini, bahwa rapat ini mencerminkan berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh guru di Indonesia, khususnya untuk guru swasta, yang seringkali menghadapi ketimpangan dalam gaji, tunjangan status ASN P3K, hingga diskriminasi terhadap sistem seleksi. Nah, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan ke depannya itu, misalnya yang pertama, realisasi janji kenaikan gaji guru sebesar 10 juta per bulan. Kemudian penyelesaian masalah validasi informasi GTK dan pencairan tunjangan profesi. Yang ketiga itu pengangkatan ASN P3K bagi guru swasta yang telah lama mengabdi ya. Yang keempat itu investigasi terhadap dugaan kecurangan dalam seleksi P3K. Yang kelima, perbaikan sistem seleksi ASN P3K agar lebih adil dan berbasis pengalaman. Yang keenam itu penggunaan anggaran pendidikan yang lebih transparan dan adil bagi guru swasta. Nah, dengan adanya pertemuan ini diharapkan bahwa Komisi 10 DPR RI itu dapat menindaklanjuti aspirasi para guru dan memastikan bahwa kesejahteraan mereka benar-benar diperjuangkan oleh pemerintah. Jadi seperti itulah Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya untuk guru-guru Indonesia. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.